Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Teh kabarnya hari ini Teh? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, Masya Allah Teteh sangat luar biasa semangat kali ini ya. Teh bagaimana Teh? Sudah ready Teh? Yuk, yuk. Yes. Oke, baiklah sahabat bincang mahasiswa, kita mulai saja ya kajian kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya saya serahkan kepada Teh Naila Kansa untuk menyampaikan materi kali ini. Silakan Teh. Alhamdulillah, terima kasih ya kesempatannya. Mungkin disapa lagi teman-teman yang sudah hadir. Ini kritis banget loh. Masa-masanya kritis, bisa menunduh dikala kondisinya adalah tengah hari banget gitu kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah. Apa kabar teman-teman semua? Ini kayaknya kita berdua aja yang ada suaranya ini. Yang lain kemana? Hadir. Alhamdulillah. Yang bisa kendala jaringan atau yang lainnya boleh dibuka ya ini videonya biar saling kenal. Jadi nanti kalau misalnya ya kan kalau posisinya bulan Ramadan itu dalam posisi kita sedang berpuasa dari mulai kita niat dimulai pada saat kita sudah selesai sahur, azan subuh sampai dengan nanti kita berbuka itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Jadi ya mungkin di sela-sela kita sedang saling sharing seperti ini, memandang wajah teman-teman, saling kita mendoakan kayak gitu. Jadi mangga yang tidak ada uzur dan tidak ada kendala jaringan bisa dibuka ya videonya. Nanti kalau misalnya kita ini kan bisa saling mengenal lebih dekat kayak gitu. Karena kalau katanya kan tadi tak kenal maka tak aruf, betul ya? Gitu. Oke, alhamdulillah tema kita siang hari ini temanya agak-agak sesuatu ya gitu. Ini sih sambil diskusi aja karena tadi benar waktunya adalah jam yang sangat kritis sekali. Kalau buat saya sendiri sih ngerasain jam-jam segini tuh akan sangat nikmat sekali kalau posisinya bukan di kursi tapi rebahan gitu kan, apalagi suasananya mendung-mendung kayak gini gitu, gloomy jadi gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah teman-teman semua dalam kondisi sehat, alhamdulillah ya itu syukur yang luar biasa, nikmat yang luar biasa dari Allah, dan bersemangat di siang hari yang cerah ini. Cerah apa mendung? Mendung. Tapi hatinya cerah ya, insya Allah. Nah, untuk Teh Umu, kita mau share itu apa namanya PowerPoint atau nggak harus ya? Ya nanti kita gimana nih? Mau Share PowerPoint boleh Teh? kalau posisinya mau ini langsung diskusi pas dikasih waktu berapa lama nih buat ini? Sekitar 45 menit Teh. 45 menit, lama juga ya. Coba kita nanti, kita selesai sampai jam berapa nih? Jam 3 Teh. Sampai jam 3, oke, berarti sekitar 1,5 jam ya. Oke, iya. Kita diskusinya yang ringan aja, jadi mungkin nggak harus sampai 45 menit ya, mudah-mudahan 30 menit selesai. Boleh Teh. Oke, alhamdulillah. Tunggu. Oke, ini di antara teman-teman ada yang sudah sambil ngintip siapa yang posisinya sedang terbuka videonya. Ternyata baru beberapa saja. Ya udah nggak apa-apa ya. Oke, mau di-share ya. Tunggu sebentar. Ya, muncul ya tampilannya.
kita akan membahas terkait dengan hal ini. Niels melek bahaya feminisme. Apa sih feminisme itu? Gitu kan? Udah ada yang pernah dengar belum? Udah kali ya? Nggak mungkin enggak ya. Cuma kadang-kadang mungkin kita belum ngeh bener gitu posisinya apa sih feminis. Terus yang sebenarnya tuh apa sih yang ingin mereka perjuangkan. Terus feminis ini apakah ada dalam Islam atau justru sesuatu yang tidak berada dalam radarnya Islam kayak gitu. Kayak ada yang ngomong tapi gak apa-apa sih. Lanjut. Oke, kita lanjutkan ya. Teh Ungu, saya agak kagok karena posisinya bukannya di HP, jadi agak-agak gimana gitu. Mungkin nanti bisa di-share ininya aja ya, apa namanya materinya pas posisi di sini di apa namanya di kolom chat kali ya. Kita share aja ya. Bisa nggak sih? Bisa kayaknya ya. Maafin ya, ini asa tidak terbiasa jadi ini. Oke lah, biar lebih nyaman ini aja, apa namanya, nanti share screen-nya, nanti materinya mungkin menyusul bisa dikirim ke grup BAMS aja ya. Nanti teman-teman bisa akses kok. Biar kita enak saling diskusinya. Soalnya siang-siang kalau natap screen tuh kayaknya nggak kayak ngomong sendiri gitu loh. Apa-apa ya. Oke, bismillah. Back to pembahasan kali ini terkait dengan feminisme. Mungkin teman-teman juga sudah tidak asing lagi kalau kita membahas terkait dengan feminisme. Hanya saja mungkin kita perlu ini ya, apa namanya, menyamakan persepsi biar satu frekuensi. Karena kalau kita bahas sesuatu tapi nggak satu frekuensi nanti nggak nyambung kayak Arafah. Astagfirullah. Maksudnya nggak nyambung kayak stand up comedy kayak gitu. Jadi posisinya biar nyambung, kita samakan frekuensinya dulu. Jadi kalau kita ngebahas tentang feminisme, maka kita kembalikan ke definisinya bahwa feminisme adalah gerakan sosial, politik, dan ideologi. Jadi kalau kita bicara feminisme itu adalah bicara tentang gerakan sosial, politik, dan ideologi. 3 hal ya, yang memiliki tujuan untuk membangun dan mencapai kesetaraan gender. Apalagi tuh teh kesetaraan gender? Setara, gender, gitu kan. Apa tuh? Ya, jadi untuk para pejuang feminis gitu kan, suara saya jelas kan ya? Jelas deh, jelas. Jelas deh. Untuk terkait dengan kesetaraan gender ini adalah di sini setara antara laki-laki dan perempuan, dan itu setara dalam hal-hal yang memang ranahnya itu politik, ekonomi, pribadi, dan sosial. Kalau kita flashback gitu, sebetulnya feminisme tuh munculnya di mana, kapan gitu kan ya. Feminisme ini adalah satu gerakan yang kemudian dia munculnya bukan dari Islam, bukan dari negeri-negeri Muslim, tapi datangnya pertama kali ada di Inggris, yaitu pada akhir abad 18 atau lebih tepatnya pada tahun 1792 Masehi di Inggris. Kok baju dami pada jatuh?
Ya, jadi pada tahun 1792 Masehi di Inggris yang itu mulai disinggung pertama kali oleh filsuf perempuan yaitu Mary Wollstonecraft yang dia menulis buku A Vindication of the Rights Woman yang itu bukunya itu keluar setelah Revolusi Prancis yang mana menyuarakan hak politiknya perempuan dan kritik terhadap revolusi Perancis yang hanya memberikan hak kepada laki-laki tapi tidak memberikan hak politik untuk perempuan. Nah, dan itu sejarah munculnya ya. Terus selain itu juga latar belakang munculnya feminis adalah diskriminasi, perlakuan yang begitu timpang terhadap perempuan kayak gitu sehingga merasa harus ada gerakan nih agar perempuan itu punya kesetaraan, agar perempuan itu tidak ditindas, tidak mengalami diskriminasi. Sehingga ya tadi gerakan ini memiliki tujuan untuk mencapai kesetaraan gender dengan ruang lingkup tadi ya, politik, ekonomi, pribadi, dan sosial. Kok bisa sih kayak gitu di barat, ini tidak hanya terjadi di Inggris ya, tapi juga di Amerika kayak gitu dan negara-negara barat. Kenapa mereka sampai seperti itu? Karena memang kondisi kaum wanita di sana seringkali memang lemah ya, maksudnya namanya lemah, terus kemudian mendapatkan diskriminasi kayak gitu. Misalnya mereka tuh beda banget lah sama Islam ya posisinya, jadi mereka itu namanya wanita itu udah ngurusin SDK sumur dapur kasur gitu kan, terus tidak mendapatkan hak pendidikan, nggak boleh dapat harta warisan, nggak memiliki hak atas properti, kalau misalnya bekerja dapat upahnya tuh tidak sama dengan laki-laki kayak gitu. Nah akhirnya jadi timbullah pergerakan ini. Namun kalau kemudian tadi tujuannya adalah mencapai kesetaraan gender, ya karena kalau kita lihat satu ya, feminisme ini berasal dari barat gitu kan, tidak berasal dari Islam, yang dibawa gagasannya adalah itu tadi kesetaraan gender. Kalau kita bicara gender, mereka menginginkan kebebasan yang tidak semata-mata tadi pengen hidup yang tenang, nyaman untuk wanita saja tuh tidak, tapi sampai kepada kebebasan untuk berperilaku, memilih gender juga, kebebasan untuk my body is my mind gitu kan. Tubuh adalah miliknya sendiri sehingga bebas untuk diapakan, mau dieksploitasi, dibuka ibaratnya naked gitu kan, telanjang bulat juga terserah wanita kayak gitu. Nah itu kebablasan ya, maksudnya matian posisinya feminis itu sampai mengusung hal seperti itu. Terus mereka menganggap bahwa permasalahan-permasalahan yang ada di kalangan wanita itu baik kekerasan, diskriminasi itu karena hegemoni patriarki atau ya tadi terlalu dominannya laki-laki. Tapi ternyata dengan kesetaraan gendernya itu tidak memberikan solusi yang mana posisinya ya karena mereka multitafsir sih ya, posisinya tuh tidak punya standar yang jelas, standarnya ganda, sehingga timbul masalah-masalah baru, bukannya memberikan solusi tapi justru timbul masalah baru. Jadi sejak adanya gerakan feminisme ini berarti kan sudah hampir 3 abad lamanya ya, itu permasalahan wanita masih sama kok sampai dengan tahun 2020 ya. Kalau kita lihat annual datanya nanti mungkin Tete bisa share ya di di grup ya, di grup. Jadi posisinya kalau kita lihat itu yang namanya yang namanya permasalahan-permasalahan yang disinggung oleh gerakan-gerakan feminis ini tidak lepas juga, tidak selesai juga posisinya. Yang namanya kekerasan terhadap wanita masih banyak, diskriminasi terhadap wanita masih banyak. Terus posisinya
Jadi hal-hal itu tuh tetap walaupun Anda justru malah timbul masalah baru, misalnya dengan membawa ide kesetaraan gender yang mana kemudian, oh kalau di negeri-negeri Muslim, feminis ini dimunculkan dengan problem-problem seperti, wah Islam tuh mengekang kebebasan perempuan. Kalau perintah jilbab menutup aurat dengan memakai kerudung dan jilbab itu sebagai bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, karena perempuan nggak bebas untuk memilih baju yang dia sukai untuk dipakai gitu. Kemudian digugat juga terkait dengan kepemimpinan dalam rumah tangga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kenapa harus dalam rumah tangga itu laki-laki yang memimpin? Kalau perempuan bisa mandiri, bisa punya penghasilan sendiri, ya berarti nggak harus dong kepemimpinan itu atas kepemimpinan rumah tangga itu laki-laki yang punya perannya. Ya setara aja laki-laki dan perempuan saling kayak gitu. Terus feminis juga di negeri-negeri Muslim menyerang profesi ibu rumah tangga. Jadi dianggapnya profesi ibu rumah tangga itu nggak keren. Nggak keren. Ngapain SDK deui gitu kan, sumur dapur kasur padahal punya pendidikan yang tinggi. Kayak gitu. Jadi direndahkan. Oh, nggak levelnya nggak asik gitu, nggak keren kalau kemudian menjadi ibu rumah tangga. Nah, ini hal-hal yang kemudian diusung sama gerakan feminis di negeri-negeri Muslim, dijual, dikampanyekan, terus nah kalau kita lihat tuh mereka kok malah ngegugat hukum-hukum yang sudah Allah kasih yang menunjukkan betapa kemudian ntar dulu. Sebelum ke situ, tadi Tete udah sampaikan bahwa yang namanya feminisme itu tidak berasal dari Islam. Dia berasal dari Barat, dia muncul karena diskriminasi terhadap perempuan, kekerasan yang dialami perempuan, hak-hak yang tidak sama yang diterima oleh perempuan. Tapi kalau kita mau lihat, nah terus kalau dalam Islam gimana sih Teh? Kalau dalam Islam, yang mana Islam itu sudah hadir di muka bumi ini, kalau tahun Hijriahnya adalah 1442 Hijriah, atau 14 abad lamanya, sebelum Islam datang, kondisi wanita memang dihinakan, gitu kan ya, sampai ada posisi kalau melahirkan bayi perempuan pengen dikubur hidup-hidup, terus perempuan tuh nggak punya hak waris, bahkan malah dijadikan harta warisan. Kemudian perempuan itu sampai sebelum Islam datang itu bisa menjadi ya tadi ya, tidak hanya maksudnya seorang suami itu menikah tuh nggak cuman sampai 4, tapi bahkan lebih dari itu gitu kan, tidak terbatas gitu posisinya. Terus bahkan ibaratnya kalau misalnya suaminya meninggal terus dia bisa diwarisin ke anaknya kayak gitu. Nauzubillah min dzalik ya. Kemudian perzinahan merajalela kayak gitu. Nah itu perbudakan juga gitu. Tapi itu sebelum Islam datang. Begitu Islam datang, Islam memuliakan wanita. Islam memuliakan wanita, Islam memberikan tempat yang menyampaikan bahwa laki-laki dan perempuan itu mulia di hadapan Allah. Yang membedakan hanya ketakwaannya saja. Jadi yang membedakan antara laki dan perempuan hanya ketakwaan aja, sama-sama mulianya gitu. Yang penting satu, punya amal solih gitu. Kemudian wanita itu tulang rusuk yang dijaga oleh laki-laki, maka dia dimuliakan, tidak memiliki kewajiban untuk mencari nafkah, tapi malah dinafkahi. Perempuan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan, malah justru wanita perempuan muslimah itu disupport untuk mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya. Kenapa? Karena perannya nanti sangat-sangat amat strategis menjadi seorang ibu, yang mana ibu adalah madrasatul ula, pendidik yang utama. By the way, Teteh ngomongnya terlalu cepat atau enggak?
kecepatannya masih cukup bisa dinikmati? Bisa, Teh, bisa. Khawatir terlalu cepat karena saking bawelnya gitu kan ya. Nanti gitu kan kurang bisa dinikmati ya adik-adik ya. Teman-teman ya. Oke, jadi kalau Islam itu nggak ada problem dengan, maksudnya nggak ada problem dengan diskriminasi, karena begitu Islam datang, posisinya wanita dimuliakan, Masya Allah. Nggak akan dibiarkan luntang-lantung, boleh mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya, terus posisinya saat menikah pun dimuliakan, gitu kan ya. Tidak disayang lah ya, disayang gitu kan, dimuliakan kedudukannya dalam Islam. Maka apa yang kemudian diperjuangkan oleh feminisme, yang mana itu baru muncul di abad 18-an, berarti kalau dalam Hijriyah itu abad ke-12-an gitu kan ya. Kalau dalam Islam itu bukan nggak ada masalah ya, tapi posisinya Islam sudah mempunyai solusi, dan Islam memuliakan wanita, bahkan mengangkat harkat dan martabatnya wanita. Wanita itu dimuliakan, bahkan sampai posisinya berarti Rasulullah kan juga berpesan ya, maksudnya wanita yang baik itu untuk laki-laki yang baik gitu. Jadi dalam posisinya wanita yang mulia, wanita yang baik, insya Allah akan bertemu dengan yang baik juga gitu kan. Nah ini bahkan ibaratnya meskipun peran wanita di publik itu tidak menjadi pemimpin negara, tapi punya dan diberikan ranah ke publik untuk misalnya menuntut ilmu, untuk bekerja di sektor-sektor yang memang diperbolehkan, sektor-sektor yang aman untuk wanita. Jadi bolehnya itu sampai diperhatikan keamanannya. Dan satu muslimah yang posisinya itu mendapatkan perlakuan diskriminasi atau bahkan pelecehan, maka yang bergerak itu tidak hanya satu kaum muslim, satu muslim saja, tapi bahkan seluruh kaum muslimin, bahkan sampai khalifah itu mengirimkan pasukan yang ibaratnya si pemimpinnya itu udah sampai di perempuan yang membutuhkan pertolongan, sedangkan ujung barisannya masih ada di tempatnya, di dekatnya khalifah gitu. Sampai seperti itu loh perlindungannya kayak gitu. Nah ini itu ya, maka akan sangat terlihat beda sekali antara feminis dengan Islam, dan feminis itu tidak berasal dari Islam. Jadi kalau misalnya ada yang menyebut feminis Muslim, itu berarti tidak mendudukan perspektif feminis dalam definisi yang tepat. Karena definisi, makanya tadi ya di pertama sekali Teteh singgung, kita samakan frekuensinya dulu, karena salah memahami definisi nanti akan berujung pada perkara-perkara yang lain. Jadi dasarnya harus sama dulu. Makanya tadi kalau kita bicara tentang feminisme, maka kita akan bicara tentang tadi ya, gerakan sosial, politik, ideologi yang memiliki tujuan mencapai kesetaraan gender. Dan kesetaraan gender di sini sampai kepada tadi tidak hanya hak-haknya wanita secara pribadi, bahkan sampai posisinya adalah kebebasan berperilaku, kebebasan untuk memilih gendernya. Nah itu bahayanya di sana gitu, maksudnya posisinya kebablasan dan posisinya bahkan di negeri-negeri Muslim feminis ini menyerang hukum-hukum Islam, karena ya kalau kita kembalikan kenapa ide feminis ini lahirnya dari ideologi yang memang saat ini sedang mencekram dunia, ideologi sekuler kapitalis yang memisahkan antara kehidupan dengan agama. Sehingga saat kemudian mencari solusi pun, dia tidak akan mengambil dari agama, tapi mengambil dari bagaimana kemudian akalnya manusia. Maka akan terjadi kontradiktif. Satu sisi mereka akan, tadi ya, contoh kalau di negeri-negeri muslim, menyerang jilbab. Kalau di Perancis itu bahkan melarang cadar misalnya kayak gitu kan, udah sih jangan nutup aurat gitu kan, jangan pakai cadar gitu, karena itu tadi apa namanya tidak
berarti tidak memberikan kebebasan pada wanita kayak gitu. Tapi kenyataannya mereka tidak perhatian pada wanita-wanita yang kemudian jadi korban perang. Jadi ada standar ganda di sini gitu. Nah, di sini jadi kita insya Allah dari pemaparan singkat ini teman-teman mungkin bisa tergambar ya bahwa feminisme itu tidak berasal dari Islam dan feminisme itu adalah turunan dari ideologi sekuler kapitalis yang dia tadi ingin memisahkan antara agama dari kehidupan. Kemudian kalau kita telaah kembali permasalahan yang diangkat oleh gerakan feminis, kemiskinan, ketidakadilan, diskriminasi, kekerasan, atau bahkan stunting ya, ibu, angka kematian ibu gitu kan juga yang malnutrisi seperti itu tidak hanya menimpa kaum perempuan, tapi itu adalah masalah secara umum yang ada di umat. Yang tentunya kalau kita bicara ini adalah hal yang umum, hal yang menimpa juga kaum lelaki, dan ini berarti akar masalahnya bukan karena tadi, dominansi laki-laki, bukan. Tapi masalah ini, masalah tadi kayak kemiskinan, diskriminasi gitu kan ya, malnutrisi, itu muncul karena memang penerapan sistem kehidupan yang tidak memanusiakan manusia. Sistem kehidupan yang menjauhkan manusia dari kemanusiaannya. Maka, dan kita pahami itu adalah sistem kehidupan sekuler kapitalis. Sistem kehidupan yang sistemnya itu, aturan-aturan kehidupannya itu bukan berasal dari Allah, tapi berasal dari akal manusia. Sedangkan akal manusia itu punya banyak keterbatasan. Manusia itu punya banyak sangat keterbatasan, sehingga saat menerapkan aturan pun akan banyak yang kontradiktif, karena tadi keterbatasan akalnya. Gitu. Kayaknya kalau misalnya bahasan tentang aurat aja nggak beres-beres. Pembahasan tentang undang-undang zina, KUHP, itu nggak beres-beres. Kenapa? Karena standarnya tuh sangat amat ganda, multitafsir, tergantung kepentingan yang ada. Karena tadi ya, sistem sekuler kapitalis adalah sekuler yang memang sistem yang memang tidak memanusiakan manusia. Lawang manusia, sekarang gini, kalau misalnya kita punya mobil, terus mobil itu lagi kita bawa perjalanan Sukabumi Bandung, di tengah jalan mogok. Kita akan manggil siapa? Kita akan minta tolong ke siapa saat mobilnya mogok? Ke tukang bengkel mobil, atau ke tukang servis AC, atau tukang servis kulkas? Siapa yang akan kita panggil? Ini adakah pada menunduh? Sepertinya agak cukup banyak yang hadir. Kita pasti akan manggil montir ya, dari bengkel mobil. Nggak akan mungkin kita panggil tukang servis AC, nggak nyambung. Nah sama, kita manggil saat kemudian mobil kita mogok, kita manggil montir bengkel, berarti kan kita tahu, oh dia yang ahlinya nih, ahlinya masalah mobil ini nih, gitu. Nah, kemudian kalau kita bisa, atau kalau misalnya kita kita punya laptop atau HP, pasti kan kita datangnya tuh ke tukang servis komputer ataupun HP ya, bukan kemudian tukang servis kompor. Kan nggak nyambung saat kemudian permasalahan laptop diurus sama tukang servis kompor kayak gitu. Nah, begitupun kehidupan manusia. Kehidupan manusia yang begitu luar biasa, kalau kemudian kita menghadapi permasalahan kehidupan, kenapa diserahkan kepada manusia yang posisinya begitu rapuh, begitu terbatas gitu. Harusnya kita serahkan kepada yang menciptakan manusia. Begitu pula kalau kemudian kita menghadapi permasalahan kehidupan. Berarti kita serahkan, kita kembalikan kepada pencipta kita. Karena saat Allah menciptakan kita, itu lengkap. Tidak hanya manusianya, saking maha rahimnya, saking maha penyayangnya Allah itu, kita diciptakan,
tapi kita juga diberikan seperangkat aturan, seperangkat petunjuk untuk kemudian biar hidup kita tuh selamat kayak gitu. Jadi ya kalau kemudian permasalahan-permasalahan yang tadi digemakan oleh gerakan feminis terkait dengan diskriminasi, kemiskinan, dan lain sebagainya itu pengen selesai, ya maka ganti aja sistem yang tidak memanusiakan manusia ini dengan sistem yang memanusiakan manusia, yaitu Islam yang berasal dari Allah Al-Khaliq Al-Mudabbir. Sepertinya sebagai pembuka cukup sampai sana kali ya. Biar terdengar diskusi di tengah suasana yang sedikit mendung tapi tetap cerah ceria hati-hatinya ini. Ya, dikembalikan lagi ke Teh Ungu berarti ya. Ayo Teh Ungu, siapa tahu kita akan mendengarkan sharing dari teman-teman. Oke, terima kasih banyak Teh Naila Kansa yang sudah memaparkan materi yang luar biasa ini. Oke, karena materi sudah dipaparkan, selanjutnya kita buka sesi tanya-jawab. Silakan teman-teman yang ingin bertanya tentang kaitannya dengan feminisme atau apapun itu, mangga ditanyakan, sesi tanya-jawab dibuka. Mau bertanyanya mau via room chat mangga ataupun langsung boleh. Mangga teman-teman yang mau bertanya. Oh iya Teh, sambil menunggu yang lain deh, sambil menunggu teman yang mungkin memikirkan pertanyaan atau mengetik pertanyaan. Saya sendiri boleh bertanya nggak Teh? Soalnya isu feminisme ini memang sangat menarik banget gitu. Apalagi dulu kebetulan Umu sendiri memang punya teman yang dia itu termasuk bisa dikatakan sebuah aktivis kampus waktu masih jadi mahasiswa. Jadi dia itu pernah sekolah sekolah kayak kursus singkat yang namanya itu sekolah perempuan dan gender. Jadi di sana memang dia itu mempelajari tentang seputar kesetaraan gender dan pemikiran-pemikiran feminis Islam gitu. Bahkan dia tuh mengatakan gitu Teh ke Ungu bahwa memang kita itu lahir sama Allah gitu. Tidak bisa kita itu menentukan pria atau wanita gitu. Allah yang sudah menentukan. Tetapi masalah gender gitu, kita bisa memilih gender kita. Misalkan kita terlahir sebagai perempuan, tetapi kita boleh memilih gender yang seperti laki-laki gitu Teh. Berarti itu termasuk salah kaprah juga ya Teh ya? Memilih gender itu sendiri gitu. Maksudnya kan kita kalau misalkan kita perempuan, kita kan memiliki fitrah ya Teh ya. Nah, sedangkan kalau misalkan kita boleh memilih gender istilahnya, kita sebenarnya sudah menyalahi kodrat sebagai perempuan itu sendiri gitu Teh. Benar banget Teh, benar banget. Dan memang kalau kita, makanya tadi kan balik ke pembahasan pertama bahwa ayo sebelum kita mulai kita samakan persepsinya, kita samakan frekuensinya. Karena kalau kita ngebahas tentang isu feminis tuh sesuatu yang packagingnya tuh mudah menyilaukan mata gitu. Dan kadang-kadang saking pinternya mereka mengemas ide feminis, sering-sering yang ada kita jadi terpukau dan relate sih, bisa sih, gini sih gitu. Nah kan kayak tadi namanya aktivis, temennya Teh Umu kan posisinya aktivis, berarti kan sebetulnya namanya aktivis itu punya kepekaan lebih terhadap masalah-masalah sosial, punya kepedulian lebih tidak hanya untuk dirinya sendiri karena dia sudah menyediakan waktu yang dia miliki untuk melakukan tadi ya dia menjadi ikut di entah di gerakan kampus atau apa kayak gitu. Harusnya kan berarti cerdas dong, ya nggak Teh? Cerdas dong, cerdas kan? Tapi kok dia sampai punya pemikiran kayak tadi tuh? Maksudnya kalau tadi dikatakan bahwa kita tuh bisa jadi kita punya hak untuk memilih apakah mau jadi laki-laki atau mau perempuan, karena kan kalau
yang sering didengungkan sama LGBTQ, LGBTQ, lesbian, gay, transgender, Q-nya lupa. Q-nya tuh queer, Biseksual. queer. Apa sih bacanya? Astagfirullah. Yang intinya tuh saking apa ya? Queer, benar queer. Saking identitas gendernya tuh terlalu banyak gitu ya. Lesbi udah jelas gitu kan, penyuka sesama jenis perempuan. Gay tadi apa namanya? Maaf, kepencet. Nah, core itu dia tuh masih, kalau transgender kan dia memilih untuk jadi laki-laki atau ganti jadi perempuan gitu. Kalau queer itu dia bukan transgender, bukan heteroseksual. Jadi dia tidak stabil. Jadi kadang-kadang dia merasa diri sebagai perempuan, kadang-kadang dia merasa diri sebagai laki-laki. Serem ya? Nauzubillah min dzalik. Nah, itu posisinya ini. Kalau kita bicara tentang ide feminis, maka akan sejalan. Dan tadi kan salah satu tujuan dari feminis itu adalah kesetaraan gender sampai dengan kebebasan untuk memilih dia ingin menjadi apa, gendernya menjadi apa, mau laki-laki, mau perempuan, mau nggak milih, androgini pun boleh-boleh aja gitu. Dan itu minta dijamin haknya gitu. Nah, itu adalah sesuatu yang kemudian dibawa. Karena kan kalau dulu mungkin sekitar 20 tahun yang lalu, kalau kita bicara LGBT, ada, tapi mereka nggak muncul, nggak berani eksis. Tapi ke sini kan mereka semakin disupport untuk eksis. Kenapa? Karena ya memang LGBT ini nanti mungkin di lain kesempatan ya kita bisa bahas, karena kalau bicara LGBT itu banyak aspek dan banyak hal yang kemudian merusak tatanan kehidupan. Kan kalau dalam Islam jelas ya ada mahram dan perempuan, laki-laki dan perempuan saat kemudian disatukan dalam ikatan pernikahan pun harus melihat gitu kan posisinya, mereka bukan berarti boleh menikah, mana yang nggak boleh menikah kayak gitu kan, karena itu kan menentukan generasi yang akan datang. Nah itu kalau kembali ke LGBT ya jelas itu sesuatu yang memang saling berkelindan, saling support dengan ide feminis, dan itu akan disupport banget kalau bicara kalau teman-teman pernah lihat tuh videonya, ada salah satu, jadi dia aktivis feminis, masih paling muda bahkan waktu itu dia cerita saat bergabung dengan Jakarta, terus dia mengatakan salah satu yang membuat dia hijrah adalah hijrah untuk tidak lagi menjadi aktivis feminis itu adalah kegelisahannya saat melihat LGBTQ semakin merajalela, dan dia ngerasa ini tuh nggak sesuai dengan moral, ini nggak sesuai dengan Islam, dan tapi kok didukung ya sama feminis gitu. Dia Muslim, dia pakai kerudung, tapi dia bangga, I'm proud to be a feminist gitu. Tapi posisinya saat melihat LGBT ada kegelisahan. Ini tuh kayaknya ini tuh nggak boleh. Di Al-Quran jelas. Tapi kenapa kemudian didukung sama feminis ya? Dan saat berdiskusi memang ya feminis, namanya menjadi feminis itu nggak bisa setengah-setengah. Sebagaimana kita menjadi seorang Muslim harus totalitas gitu, nggak bisa kayak prasmanan, yang kita suka kita ambil, yang nggak kita suka oh ya udah kita abaikan gitu, nggak bisa seperti itu. Dan sama ternyata kalau kita bicara feminis, maka mereka akan sangat mendukung LGBT tadi, dan itu akan sangat erat ya, berkelindan banget lah kayak gitu. Nah, ini ada Gapoktan. Siapa itu Gapoktan? Oke, Teh. Ini ada pertanyaan dari di room chat. Mau bacakan ya, Teh ya? Ya, Ini ada
Ini ada pertanyaan dari Elsa NJ. Teteh izin bertanya, mengapa feminisme itu bisa tumbuh di kalangan kaum muslim? Terima kasih. Oke, tadi halo Teh Umu, pertanyaannya mengapa feminis bisa tumbuh di kalangan kaum muslimin? Betul, Teh. Mengapa? Mengapa? Ada yang tahu? Ya, kalau kita bicara kenapa sih udah jelas di luar ide itu bukan dari Islam, terus bahaya juga, tapi kok masih tumbuh ya, masih subur ya, masih ada aja di kalangan umat Islam. Karena, nah ini yang perlu kita lebih dekat lagi mungkin ya teman-teman, maksudnya selama ini kita sebagai seorang muslim, kalau kita kembalikan, kita adalah sebetulnya muslim yang ada di Indonesia, di Malaysia, atau bahkan di seluruh dunia itu adalah satu tubuh. Maka kita akan lihat ternyata umat muslim itu tidak baik-baik saja. Umat Islam, mungkin kalau di Indonesia dengan kondisi Ramadan itu bulan yang sangat istimewa, kita sangat mudah untuk melakukan aktivitas ibadah mahdoh maupun aktivitas kajian, menuntut ilmu, ataupun berdakwah. Tapi kita pahami di tengah kondisi yang seperti itu, umat Islam tuh nggak baik-baik saja loh. Umat Islam tuh punya segudang problem yang mana posisinya meskipun kalau kita ngelihat di Indonesia nih misalnya, di Indonesia kaum muslim adalah mayoritas paling banyak gitu. Tapi ternyata kondisinya kita belum bisa berislam secara kafah. Maksudnya gimana? Maksudnya ya tadi kondisinya kita berislam tapi kewajiban-kewajiban kita yang kita penuhi sebagai seorang muslim baru yang terkait dengan hal-hal pribadi, keluarga gitu. Tapi yang secara umum belum bisa kita jalankan. Kenapa? Karena Islamnya belum diterapkan secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka wajar kalau kemudian ide-ide, pemikiran yang berada di luar Islam masih tumbuh subur di kalangan umat muslim. Kenapa? Karena tadi kita nggak punya benteng yang kuat gitu. Dan ide-ide itu akan terus merangsek, akan terus mengepung kita, akan terus dijual gitu kan di kalangan umat Islam. Kenapa? Karena dengan ide-ide itu sistem yang tidak memanusiakan manusia atau sistem sekuler kapitalis itu akan semakin langgeng. Karena dengan adanya ide-ide tadi, kayak misalnya feminis, sampai ada yang menyebut feminis muslim ya, kayak tadi temennya Teh Umu gitu, itu akan menjauhkan umat Islam dari Islam yang kafahnya. Karena ya Pak Baliut gitu, ide-ide seperti itu tuh akan mengaburkan, orang jadi kayak kalau misalnya belum ya tadi ya kondisi umat Islamnya, akidahnya juga sering tadi namanya sekuler kapitalis itu kan dia ingin memisahkan agama dari kehidupan. Makanya posisinya ya dibuatlah gitu ide-ide yang menjauhkan umat Islam dari kesadarannya untuk berislam secara kafah. Nah, salah satunya adalah dengan ide feminis itu. Gimana? Elsa, bisa dipahami? Atau masih belum clear nih? Tetehnya masih lompat-lompat. Maaf sih ya. Tukang bawel jadi rada-rada suka lompat-lompat gitu. Oke, bagaimana Teh Elsa? Oke, Teh. Kita ke pertanyaan berikutnya, Teh ya, boleh? Mangga. Ayo. Ini pertanyaan berikutnya dari Dina Aulia. Dina Aulia
Saya izin bertanya, apa yang telah diperjuangkan oleh kaum feminisme selama beberapa dekade terakhir secara fakta sudah terrealisasi, seperti upaya untuk menghilangkan berbagai ketidakadilan yang menimpa kaum perempuan, atau justru malah apa yang mereka perjuangkan itu sulit untuk terwujud? Oke, pertanyaannya cakep. Yang telah diperjuangkan oleh kaum feminis, itu kan secara fakta sudah terrealisasi, menghilangkan berbagai ketidakadilan yang menimpa kaum perempuan, atau justru malah apa yang mereka perjuangkan sulit untuk terwujud. Jadi kalau kita kembalikan ke, berarti kita harus buka data ya, karena kan tadi jawabannya, pertanyaannya sepanjang posisi feminis ini ada. Nah, kita buka datanya berarti. Kita membuka data. Oh, untungnya ada nih. Teman-teman, kalau pengen dapat bacaan yang lebih banyak, membuka wawasan dan sakofah, menambah sakofah, kita bisa baca ini ya. Ada majalah Al-Wa'i, keren banget loh isinya. Bikin kita semakin lebih peduli terhadap umat Islam, karena ternyata nggak cukup gitu umat Islam, kita sebagai seorang Muslim beramal solih dalam hal aktivitas ibadah mahdoh saja, tapi juga aktivitas yang sifatnya ghairu mahdoh, menuntut ilmu, berdakwah juga. Nah, ini salah satu yang bisa menambah sakofah kita nih. Ini ya majalah Al-Wa'i. Nah, ini kalau jadi berdasarkan data dari UN Women, secara global 35% perempuan pernah mengalami kekerasan fisik dan atau seksual dari pasangan intim atau kekerasan seksual oleh non-pasangan. Setiap hari ada 137 wanita di berbagai belahan dunia dibunuh oleh anggota keluarganya. Dari 4 korban perdagangan anak, 3 diantaranya adalah perempuan. Kemiskinan dialami lebih banyak perempuan di berbagai belahan dunia. Terdapat 330 juta perempuan yang hidup di bawah $1,9 per hari. $1,9 itu kalau kursnya 14.000 berarti ya berarti sekitar 26 ribuan ya sehari gitu kan ya. Nah, di hampir 2/3 negara-negara di dunia, perempuan lebih sering dilaporkan mengalami lemahnya ketahanan pangan. Nah, jadi setelah lebih dari 200 tahun hidup feminis hadir, ternyata problem-problem wanita itu masih ada kok. Ya, problem wanita masih ada. Kenapa? Karena problem wanita itu adalah problem yang sama yang dihadapi laki-laki. Yang akar masalahnya, dasar kenapa kemudian masih ada terus, itu bukan karena laki-laki lebih dominan dibanding wanita, bukan. Tapi karena kehidupan kita saat ini diatur dengan sistem yang tidak memanusiakan manusia. Yang bikin manusia yang rakus makin rakus, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu sistem sekuler kapitalis yang memisahkan agama dari kehidupan, yang membuat orang tuh udah kalau berislam tuh cukup sholat, puasa, zakat, selesai. Tapi tadi sholat jalan, maksiat jalan. Nah, jadi ya kalau kita jadi ke pertanyaannya Teh Dina, walaupun ide feminis ini sudah berlangsung 200 tahun, masalahnya tetap ada. Kenapa? Karena akar masalahnya tidak sebagaimana analisanya gerakan feminis. Analisanya yang tepat, karena kan kayak misalnya gini ya, kita sakit. Kalau misalnya kita sakitnya di lambung, tapi dikasih obatnya di jantung, bisa sembuh nggak? Nyambung nggak? Nggak nyambung.
Begitu juga dengan problem-problemnya manusia. Manusia harus mendiagnosa dengan tepat problem kehidupannya. Baru nanti dapat solusinya apa yang tepat. Nah, analoginya seperti itu. Kalau kemudian kita tidak memahami permasalahan dengan tepat, bagaimana mungkin kita akan memberikan solusi yang tepat? Wong masalahnya aja kita salah mendiagnosa, gitu kan ya? Gitu. Jadi, problem-problem yang disampaikan oleh feminis itu adalah problem secara umum yang menimpa umat baik Islam maupun non-Muslim saat ini. Dan kalau kita mau mencari solusi, maka solusinya bukan dari analisa yang salah. Solusinya adalah mengembalikan lagi. Kita manusia punya banyak keterbatasan, akal kita terbatas. Sedangkan Allah Al-Khaliq Al-Mudabbir saat menciptakan kita memberikan seperangkat aturan yang itu adalah solusi untuk kehidupan manusia. Jadi kalau kita pengen diskriminasi terhapuskan, kemiskinan menjadi tercukupkan, yang kaya menjadi dermawan, kemudian akses untuk mendapatkan pendidikan itu untuk seluruh kalangan, kesehatan itu hak untuk semua kalangan, yang namanya damai hidup antara Muslim dan non-Muslim itu ada, itu kita bercermin ya, bahwa selama 13 abad lamanya, umat Muslim sudah membuktikan bahwa dengan Islam diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan, maka kita mendapatkan semua itu. Yang namanya kedamaian, yang namanya kesejahteraan, itu ada. Dan kalau teman-teman mau cek, buktinya banyak. Mau googling, ada. Kejayaan Islam dalam Daulah Khilafah. Cek, banyak. Tek, 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 tek. Peradaban yang agung, peradaban yang kemudian saat harta zakat, padahal zakat itu kan cuma dibagikan untuk 8 asnaf ya, 8 golongan. Tidak untuk semua orang gitu kan, tapi hanya untuk 8 golongan. Tapi pada masa Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, rahimahullah, tidak ada yang berhak menerima. Berarti sudah cukup semua, Masya Allah. Itu padahal 100 tahun lebih beliau itu kan cicitnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu hidup bersama Rasulullah dan beliau wafat setelah Rasulullah 100 tahun setelahnya cicitnya. Dan itu posisinya tadi wilayahnya Islam sudah cukup luas. Tidak hanya di Mekah dan Madinah, tapi ya di daerah Jazirah Arab ya. Dan itu sudah mencukupi. Masya Allah. Pada masanya Khalifah Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel, itu pun posisinya ya tadi ya, kita bisa melihat betapa kemudian banyak bukti. Tinggal teman-teman cari. Nanti kalau Teteh yang ngomong bisa panjang nanti, waktunya habis. Padahal mah nggak hafal ya. Ngeles aja gitu. Ya mungkin itu ya, tadi menjawab nggak sih? Tuh kan, itulah saking loncat-loncatnya kadang-kadang khawatir belum terjawab gitu. Jadi itu tadi ya, kalau kita ingin menyelesaikan problem-problem yang disampaikan oleh feminis ya tentukan masalahnya dengan tepat, baru akan diberikan solusi yang tepat. Bukan mendiagnosa masalahnya masih salah, dikasih solusinya salah, akhirnya berkepanjangan, problemnya muncul terus kayak gitu. Terima kasih. Betul, Teh, betul. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Teh ya. Mangga. Dari Sulistiani Rahmanisa, Teh izin bertanya, di tengah kondisi krisis yang melanda dunia akibat pandemi COVID-19 saat ini, kelompok feminisme memandang bahwa perempuan memiliki potensi besar dalam berkontribusi menangani krisis tersebut, karena ada beberapa pemimpin perempuan yang dianggap berhasil menangani pandemi di negaranya. Nah, bagaimana pandangan Teteh terkait hal tersebut? Oke, ini Teh Sulis ini kayaknya cukup aktif ya di grup ya. Iya, Teh. Dan sepertinya ini Teh Sulis ini bisa dibilang aktif mengamati kondisi-kondisi terkini, isu-isu aktual.
Oke. Pandemi. Ya, pandemi ini ya, apa namanya? Pemimpin perempuan. Pemimpin perempuan. Nah, ini kalau nggak salah itu yang berhasil mengatasi teh di mana aja ya? Sebetulnya kalau kita bicara pandemi, mungkin di beberapa negara yang pemimpinnya perempuan, itu kondisinya mungkin lebih baik mungkin ya penanganannya dibanding di Indonesia. Tapi kalau dikatakan mereka atas kepemimpinan mereka maka permasalahan hidup mereka itu udah nihil, atau misalnya masa tadi entar dulu. Kita lihat ya. Pandemi. Iya, permasalahannya sebetulnya tidak hanya pandemi saja dan posisinya ini ya, di negeri-negeri yang memang pemimpinnya perempuan tadi, kita ambil contoh apa ya? Nah, kenapa jadi lupa? Ini 9, ada yang 6. Oke. Oh iya. Kanada ya. Karibia. Silveria Jacob. Kemudian Selandia Baru. Ya, Selandia Baru. Terus Denmark. Oke, oh iya. Ya, menarik sih. Jadi pertanyaannya itu kadang-kadang ini ya, saat menjawab itu jadi kita jadi berpikir lebih luas lagi mungkin ya. Kembali, saat kaum gerakan-gerakan feminis menyampaikan terkait dengan kesetaraan gender dan memberikan perspektif mengkampanyekannya kepada dunia bahwa problem yang ada menimpa perempuan itu posisinya adalah karena dominansi laki-laki, mereka ingin ada satu hal yang kemudian dibawa juga, dipersepsikan bahwa perempuan itu punya kemampuan, punya kompetensi yang setara loh sama laki-laki. Kami mampu, gitu. Nah, kalau dari sisi pertanyaan, coba kita lihat dan telaah kembali. Kalau kita bicara tentang keberhasilan para pemimpin-pemimpin perempuan ini, sebetulnya tidak semata-mata pemimpin
sosok mereka yang wanita aja loh yang kemudian membuat kerjanya jadi bisa menangani COVID-19 nih kayak gitu. Tapi kan mereka punya sistem, mereka punya seperangkat instansi pemerintah yang mensupport hal itu. Dan faktor manajemennya kan banyak kayak gitu. Jadi kalau kita bicara poinnya adalah misalnya wanita punya kompetensi, betul, wanita tuh punya kompetensi, Allah anugerahkan, kan kalau dalam Islam jelas ya, Allah itu memuliakan baik laki-laki ataupun perempuan, yang membedakan hanya ketakwaannya. Wanita boleh untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Wanita tuh cerdas, iya wanita tuh cerdas. Kalau wanita nggak cerdas, nggak mungkin generasi Islam yang gilang gemilang itu ada. Wanita tuh cerdas. Tapi tadi punya keistimewaannya masing-masing, baik laki-laki maupun perempuan. Yang mana keistimewaan perempuan, peran perempuan yang begitu strategis itu, di ranah publik, dia tidak diperbolehkan menjadi pemimpin negara. Boleh, dia boleh menjabat jabatan publik yang bisa dipegang itu, bahkan bisa menjadi seorang hakim kayak gitu ya, itu boleh. Tapi kalau yang sifatnya adalah sebagai penguasa itu berarti yang di sini adalah menjalankan hukum, itu kayak khalifah atau pemimpin negara, kemudian muawin, terus kemudian wali, itu nggak boleh gitu. Tapi potensinya wanita ada dan Islam mengakui itu. Makanya kan tadi wanita cerdas, wanita harus menuntut ilmu setinggi-tingginya, itu malah disupport oleh Islam kayak gitu ya. Jadi kalau dari sisi kompetensi, Islam memandang bahwasanya wanita memiliki kompetensi, wanita didukung untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya, tapi tadi tidak untuk ranah sebagai seorang pemimpin negara kayak gitu. Ya perkara kemudian ada yang berhasil, ya apakah kemudian problem lain selain pandemi juga terselesaikan atau tidak? Kan kalau kayak kita lihat tadi Selandia Baru, terus kemudian Islandia, Norwegia, Taiwan gitu, mereka juga menghadapi permasalahan-permasalahan terkait dengan yang feminis dengungkan kok gitu, kayak kekerasan dalam rumah tangga pun masih tinggi, kemudian kemiskinan masih kayak gitu. Jadi ya mereka beruntung untuk hal itu. Beruntung coba. Tapi intinya tadi ya, kompetensi wanita diakui, ranahnya pun boleh di ranah publik, tapi dengan batasan-batasan yang aman untuk wanita. Dan kalau untuk menjadi pemimpin negara, maka yang diperbolehkan adalah laki-laki, karena memang wanita punya banyak keterbatasan. Karena kan kalau pemimpin negara itu 24 jam ya mengurusin umat, sedangkan perempuan itu punya beberapa keterbatasan yang tidak bisa kemudian, ya wanita kan kalau keluar nggak bisa safar sendirian kayak gitu. Ini semoga sih belum puas untuk menjawab sehingga terus bersemangat untuk menuntut ilmu, mengkaji ilmu-ilmu Islam ya, karena namanya diskusi kayak gini mah cuma sebentar kadang-kadang, jadi mungkin perlu diskusi intensif mungkin ya, biar lebih clear lagi mungkin ya. Di samping memang keterbatasan Teteh untuk menjawab ya, mohon maaf. Mungkin itu Teh Umu. Oke, terima kasih Teh. Mungkin masih ada waktu ya, masih ada beberapa menit ke depan. Karena masih ada waktu, sesi tanya jawab masih dibuka ya Teh ya. Boleh, mangga. Silakan ya. Ayo kepada teman-teman yang punya pertanyaan seputar feminisme, mangga ditanyakan daripada nanti kajiannya sudah selesai, teman-teman menyesal nanti nggak bertanya gitu ya. Ayo teman-teman kemukakan pertanyaannya. Nah Teh, terkait feminisme berarti memang dari awalnya, dari sejarahnya feminisme itu memang tidak ada kaitannya dengan Islam ya Teh ya? Tunggu, sebentar. Agak sedikit ngeblank. Ulangi Teh Umu. Maaf.
Jam kritis. Ya. Sambil menunggu yang mau bertanya ya Teh ya. Jadi sebetulnya memang feminisme itu memang tidak ada dalam Islam itu. Dan dari sejarahnya pun memang bukan berasal dari Islam gitu. Tetapi memang Teh umum melihat nggak banyak sih, cuman ada gitu ya. Ada tokoh-tokoh muslimah gitu ya, yang memang pengusung feminisme gitu sih. Seperti Bu Musdah Mulia gitu. Yang menyuarakan feminisme dan kesetaraan gendernya, dan beliau juga seorang penulis buku dan juga suka ke kampus-kampus gitu untuk menginfluence ide-ide tersebut gitu deh. Nah memang kok bisa gitu ya, kalau pribadi melihat sosok beliau itu luar biasa gitu. Soalnya juga pernah sekali mendengar ikut dengan kajian Ibu Musdah Mulia gitu. Dari segi keilmuan, umum menganggap beliau itu memang pinter gitu deh. Beliau seorang aktivis, beliau pinter, beliau paham gitu ilmu agama. Tetapi kenapa gitu yang dilakukan sama beliau itu ternyata berseberangan gitu dengan Islam gitu. Kenapa ya Teh ya? Maksudnya banyak ada beberapa tokoh muslim gitu yang beliau tuh pinter-pinter gitu dalam hal ilmu agama gitu. Tetapi ya ternyata ada beberapa hal yang memang itu bertentangan juga gitu dengan Islam gitu. Seperti ya tentang feminisme itu. Jadi seolah-olah gitu Teh. Jadi seolah-olah feminisme itu nggak apa-apa loh gitu. Feminisme itu nggak apa-apa. Jadi feminisme itu seolah-olah hanya sebatas bahwa kita itu sebagai perempuan itu memiliki hak yang sama seperti laki-laki gitu. Hanya sebatas itu. Padahal setelah kita telusuri lebih jauh gitu tentang feminisme, ya ternyata berbahaya sekali gitu. Feminisme itu sendiri bukan hanya sekedar kita itu memiliki kesetaraan hak gitu dengan laki-laki dalam hal pendidikan, dalam hal-hal menyuarakan politik misalkan gitu. Tapi lebih dari itu ternyata bahayanya banyak juga gitu dibanding hanya Kayaknya Teh Ungu jaringannya agak kurang ini ya. Tapi kayaknya ketangkap sih. Jadi kenapa sih banyak ada. Jangan kita bilang banyak lah ya. Ada tokoh-tokoh muslim, cerdas. Harusnya paham Islam ya. Orang cerdas kok ya, paham Islam. Apalagi posisinya adalah mereka petinggi, mungkin ya, petinggi guru besar yang ada di perguruan tinggi agama Islam yang ada di Indonesia. Terus tadi Teh Umu berarti sudah pernah mendengar secara langsung bagaimana kemudian mungkin Ibu Musdah Mulia ya menyampaikan, secara akademik kayaknya menarik sekali, mungkin gitu ya Teh ya? betul sangat menarik sekali. Sangat menarik sekali. Nah ini pesan mungkin ya, mungkin nanti teman-teman bisa cross check kalau apa yang ingin Teta sampaikan bisa cross check, bisa di googling, bisa dibaca di buku terbitannya Pustaka Al-Kausar kali ya, atau yang lain gitu. Maksudnya posisinya kalau kita kembali lagi tadi ya, yaitu kalau kita kembali ke pembahasan pertama kita bahwa feminis itu tidak berasal dari Islam, dia lahir di Barat, dia lahir di Inggris, kemudian menyebar ke negara-negara Eropa dan Amerika dan seluruh dunia, dikampanyekan secara terus-menerus, dan feminis itu adalah turunan dari ideologi yang tidak memanusiakan manusia, yaitu ideologi sekuler kapitalis. Ideologi ini ada dan punya tujuan untuk selalu eksis, dan tidak senang, mereka itu akan sangat-sangat benci sekali apabila Islam atau kaum muslimin itu semakin dekat dengan Islam. Jadi kalau kaum muslim dekat dengan Islam,
memahami Islam yang kafah, mereka benci sekali. Mereka memusuhi. Maka mereka melakukan segala daya upaya untuk menjauhkan umat muslim dari pemahaman Islam yang benar, pemahaman Islam yang kafah. Nah, mereka punya strategi. Umat Islam sudah dikasih pesan sama Rasulullah, pesan cinta. Hai, kalian itu satu tubuh. Kalian itu bersaudara. Umat muslim antara yang satu dengan yang lain itu bersaudara. Nah, berarti kalau kita sesama umat muslim, akidahnya sama, kita cenderung akan, ya tadi ya, karena kan memang dianggap sudah dipesanin satu tubuh loh. Nah, satu sisi kadang-kadang ini jadi celah. Maksudnya gimana? Teteh mau ngomong apa sih? Maafin kalau agak belibet. Gini, jadi sedemikian kebencian musuh-musuh Islam itu, mereka berupaya untuk menjauhkan Islam dari umat muslimnya. Nah, saat mereka menjauhkan Islam dari umat muslim, mereka itu juga memakai strategi. Nah, salah satu strateginya adalah mereka menyampaikan ide-ide yang tidak berasal dari Islam itu dengan cara tidak semata-mata dari mereka aja, tapi mereka membentuk agen-agen yang berasal dari kaum muslim sendiri untuk menyampaikan, oh ide ini itu cocok, ada, berafiliasi dengan Islam. Nah, itulah salah satu strateginya. Jadi, sudahlah by design ini, feminis ini disebarkan. Udah gitu, yang menjadi agen-agen atau sales-salesnya itu bisa jadi dari kaum muslim. Kenapa? Karena kalau umat muslim sendiri yang mengkampanyekan, yang menyuarakan, umat Islam bisa jadi sedikit lengah sehingga oh orang itu yang nyampein kan dari kalangan umat muslim, berarti mungkin boleh kali ya gitu. Jadi kalau misalnya nyampein, kenapa Tete bilang begini, mungkin teman-teman bisa flashback ya saat kalau googling tentang sebelum daulah khilafah atau Islam yang diterapkan dalam negara itu belum runtuh. Salah satu strategi yang digunakan oleh Barat untuk meruntuhkannya adalah tadi mengkampanyekan ide-ide mereka, termasuk salah satunya adalah ide untuk menjauhkan Islam, mengkotak-kotakan kaum muslimin berdasarkan sekat-sekat negara. Itu dilakukan kalau yang ngomongnya itu adalah orang Barat, maka tidak selalu langsung dipercayai. Tapi kalau yang ngomong adalah umat Islamnya sendiri, minimal mikir. Saat kemudian sebuah kebohongan disampaikan terus-menerus, saat sebuah opini yang jelas-jelas salah tapi dikampanyekan terus-menerus, akhirnya nempel. Sedikit, 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 akhirnya diterima. Contohlah, kalau misalnya kita, lingkungan kita tuh agamis. Ada satu yang pacaran. Udah sebel kan? Sebel dan langsung ditindak. Tapi kalau kemudian ada yang pacaran, dibiarkan dari 1 sampai akhirnya jadi 10 orang, 100 orang, 1000 orang, jadi pemandangan sehari-hari, akhirnya apa? Akhirnya kita membiarkan. Biasa aja, bukan problem lagi. Nggak lagi kemudian memahami, pacaran yang itu kan latak robu zina ya. Mendekati zina aja nggak boleh, apalagi berzina. Nah, pacaran itu nggak mungkin rame-rame, seringnya berdua-duaan. Nah, seperti itu. Jadi kalau posisinya kebohongan disampaikan terus-menerus, maka kemungkinan diterimanya ada. Apalagi yang menyampaikan dari kalangan umat muslim sendiri. Terus teh gimana? Ya kita doakan semoga ibunya atau teman-teman atau para pengusung ide-ide feminis tadi yang dari Islam semoga bertobat, semoga mendapat hidayah. Kan kalau posisinya bulan Ramadan mah insya Allah doa kita diijabah sama Allah ya, mudah-mudahan amin gitu. Dan tidak berhenti dengan berdoa, tapi
kesabarannya umat muslim itu adalah dengan aktif. Aktif apa? Aktif melakukan sesuatu. Apa? Dakwah. Oh, kalau tadi kan kata Teh Ungu tuh, sudahlah punya kemampuan public speaking yang oke, aktif pula, produktif pula, nulis iya, ngajar iya, berarti energinya nggak habis-habis. Nah, mereka yang sedang dalam posisi tidak di jalan yang tepat, jalan yang on the track, meraih ridhonya Allah aja begitu luar biasa dalam beramal ya, nggak ada kata soleh di situ ya, beramal, apalagi kita yang Allah alhamdulillah berikan kesempatan untuk mengenal Islam kafah, mengenal Islam yang rahmatan lil alamin, yang kita punya cita-cita li istinafil hayatil Islam atau melanjutkan kembali kehidupan Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Maka produktiflah wahai muslimah. Kita punya 24 jam yang sama dengan yang dimiliki oleh Rasulullah, sahabat Umar bin Khattab, sahabat Abu Bakar, ulama Ibnu Katsir, ulama Ibnu Taimiyah. Kita punya 24 jam yang sama. Maka ayo produktif. Jangan dalam posisi apalagi 10 hari terakhir Ramadan yang begitu istimewa. Ayo yang punya kemampuan public speaking, ayo bikin karya, ayo sampaikan, ayo speak up. Yang punya kemampuan menulis caption media sosialmu jangan diisi dengan status galau, tapi isilah dengan sesuatu yang membangkitkan. Yang punya kemampuan untuk ngajakin orang, ajakin buat ikut kajian. Ya pandemi sih Teh, posisinya kan nggak boleh offline terus. Ya udah ajakin online. Gimana caranya memakmurkan kajian-kajian. Itu ya artis-artis BTS gitu kan ya. Yang luar negeri deh ya yang disebut BTS. Bikin konser virtual aja yang nonton jutaan. Puluhan juta. Masa iya kita kajian Islam yang pengen membawa kita pada cita-cita hakiki meraih surga yang datang cuma belasan, sedih atuh. Bener nggak? Ini amah analogi ya, nggak gitu juga sih. Maksudnya ya kan tiap orang punya kompetensinya masing-masing, punya potensinya masing-masing, maka produktif, bersegera untuk menjemput ampunan Allah, bersegera untuk meraih ridho Allah, bersegera untuk meraih derajat. Kita adalah muslimah yang Allah suka karena waktu kita berkah dengan amal solih. Oke, semoga menjawab. Kalau tidak menjawab, ayo rajin kajian karena Teteh pun rasanya belibet ngomong begini padahal pengen banyak yang disampaikan. Ya, mohon maaf. Iya Teh, mohon Teh. Oke, ada lagi Teh satu lain pertanyaan mungkas mungkin ya ini dari Sulistiani Rahmanisa. Katanya gini Teh, tadi kata Teh Sulistiani, kalau tadi itu pertanyaan titipan Teh, Sulis mau nanya lagi. Oke. Boleh. Nah, ini mungkin pertanyaan murni dari Teh Sulis ya. Adakah hubungan antara feminisme dan paham sosialis komunis? Karena banyak tokoh feminis di dunia, khususnya di Indonesia itu pemahamannya lebih ke sosialis. Ya, apakah ada hubungan? Kalau kita bicara terkait dengan dari mana feminis itu berasal, maka kan tadi ya sudah jelas bahwa dia adalah ide turunan dari ideologi yang tidak memanusiakan manusia, yaitu sekuler kapitalis. Lahirnya di barat. Nah, memang dalam perkembangannya selama 200 tahun ini, dia punya banyak cabang. Dan salah satunya memang ada ada cabang, ada yang mengkampanyekannya itu liberal. Benar-benar fokusnya ke kesetaraan dalam bidang politik. Ada yang ke radikal. Ya, radikal.
radikal yang dia ingin merekonstruksi sistem gender yang patrial, membentuk masyarakat baru di mana laki-laki dan perempuan setara. Terus ada yang Marxis dan sosialis feminis. Nah, ini mungkin ya, kan kalau bicara sosialis itu biasanya sering diafiliasi atau dekat dengan perjuangannya kaum buruh, kaum pekerja. Kan kalau sosialis itu kan tadi dengan kondisi dunia yang kapitalis, pengennya seluruh seluruh manusia itu memiliki hak dan kemampuan ekonomi yang sama kayak gitu. Makanya perlu ada sosialis kayak gitu kan. Nggak cuma kemampuan ekonomi ya, tapi semuanya sama rasa, sama rata. Nah, mungkin kan tulisnya belum ngomongnya di chat gitu, nggak bisa gitu, belum bersuara gitu posisinya. Jadi ya hubungannya ya karena ada alirannya, ada aliran feminis yang cenderung ke sosialis. Namun ya tapi tetap feminis itu lahirnya dari kapitalis dan tetap yang dibawa adalah sejalan dengan ide-ide kapitalis. Dan kalau di Indonesia mungkin karena tadi lebih sering munculnya kalau pada saat tadi ya kaum buruh kayak misalnya iya sih buruh kan apalagi kemarin habis May Day ya, Hari Buruh gitu. Jadi mungkin dekat dengan itu. Tapi sih sebetulnya kembali lagi feminis itu sejalannya dengan ide-ide kapitalis dan yang ingin dicari adalah tadi karena kan kalau kembali ke kapitalis, ideologi yang tidak memanusiakan manusia. Senang sekali saya dengan istilah itu. Mohon maaf ya. Ideologi yang tidak memanusiakan manusia ini kan memang menghendaki bebas sebebas-bebasnya, bebas tanpa paksaan kayak gitu, dan itu kan yang diserang sama feminis kan begitu. Itu yang dikampanyekan termasuk di negeri-negeri muslim kayak sekarang. Bahkan pernyataannya guru besar UIN Semarang ya yang keluarga yang sakinah mawadah warahmah itu keluarga yang feminis kayak gitu. Nanti ada deh redaksinya kayak gitu. Jadi saking ya ini itu contoh juga tuh, contoh dari apa yang tadi ditanyain Teh Umu, bahwasanya posisinya kok ada dari kalangan kaum muslim malah justru mengkampanyekan tentang feminis kayak gitu. Ya tadi ya, karena mungkin ya mudah-mudahan segera pada bertobat, semoga kemampuan dan potensinya itu dialihkan untuk menyampaikan Islam yang kafah kayak gitu. Dan kitanya semangat ya, semangat untuk kontribusi, semangat untuk produktif. Ayo yang muda-muda, termasuk saya. Berasa 17 ya itu ya Teh, jadi posisinya feminis itu berasal dari kapitalis, masih turunannya dari kapitalis dan yang disuarakan sejalan dengan kapitalis. Kalau sosialis itu nanti kembali ke definisinya, sosialis yang seperti apa yang dipahami karena harus sama frekuensinya. Jangan sampai kita mengatakan istilah yang sama tapi punya arti yang berbeda gitu. Terima kasih, semoga menjawab. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Jadi Teh, poin-poin penting yang bisa diambil ya. Kalau menurut Uma ada 3 gitu. Yang pertama memang feminisme itu lahir dari ideologi sekuler ya Teh ya, yang menginginkan kesetaraan gender yang sejatinya memang bukan dari Islam gitu. Dan yang kedua itu Islam itu sebenarnya sangat memuliakan wanita gitu. Adapun kalau ada masalah yang hadir terkait dengan perempuan seperti diskriminasi dan lain-lain itu diakibatkan karena sistem yang tidak Islami gitu. Dan yang ketiga adalah ayo produktif kita sebagai kaula muda. Betul. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak pada Teh Naila Khansa yang sudah memaparkan materi yang luar biasa kali ini. Semoga menjadi amal jariah untuk Teh Naila dan juga keluarga. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bergabung dan menyimak kajian kali ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat.
Oke, kita tutup saja Teh ya. Terima kasih sebelumnya kepada Teteh. Sama, mohon maaf lahir batin ya. Pokoknya kalau nggak puas, nanti kita bisa diskusi intensif lagi ya. Karena kan grup BAMS mah selalu ada untuk para millennials yang ingin lebih dekat dengan Islam. Betul ya Teh Umu ya? Ya, betul deh. Adapun kalau teman-teman memiliki pertanyaan seputar feminisme atau yang lain seputar keislaman, boleh teman-teman bisa mengajukan pertanyaan di grup bincang asik mahasiswa ataupun teman-teman bisa menyimak Millennial Talk ya Teh ya. Ya. Setiap hari Jumat. Karena sekarang bulan Ramadan, jadi digeser yang tadinya jam 7:30 malam jadi ke jam 1 siang ya. Ya, Oke, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Juga makasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Kita tutup saja ya Teh dan teman semuanya. Sebelum ditutup, sebelum saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebelum ditutup, marilah kita membacakan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Cukup saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Teh.